Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang virtual ini untuk melaksanakan micro teaching KKNI 3. Alhamdulillah semua udah pada hadir di sini. Saya pengen panggil dulu nih satu-satu. Yang pertama nih saya mau manggil Babe Ahirman. Nah, Pak Babe ada, Babe? Alhamdulillah hadir. Nah, kemudian Ayah Fatur Razak. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Abad? Baik, alhamdulillah. Kemudian di sini ada Ibu Lia Suprihatini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Abdul Jalal. Udah lama nggak kejumpa ya Pak. Sehat Pak? Iya Bu. Sehat, alhamdulillah. Kemudian ini ada yang paling muda nih, Ibu Rizdi Absari. Assalamualaikum Bu Rizdi. Waalaikumsalam Pak Abad, Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Alhamdulillah, cerah hari ini ya Bu Rizdi ya. Alhamdulillah, padahal di luar mendung loh Pak. Berarti hujan, di dalamnya ceria. Bu Mia Kusmiati. Halo, apa kabar? Ketemu lagi. Terima kasih Mia udah di sini. Baiklah, karena kita memang tidak punya waktu yang cukup panjang, karena nanti masing-masing para peserta ada 10 menit waktunya untuk memaparkan PowerPoint-nya dalam KKNI 3 kita. Yang pertama, kami panggil Bapak Fatahur Razak untuk mempresentasikan hasil unit kompetensi hasil yang sudah beliau buat. Kepada Pak Fatur Razak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Abdul Jalal atas waktu yang disediakan untuk saya. Mohon saya dijadikan co-host ya supaya bisa saya menampilkan materi. Belum ya? Ibu Fania, mungkin Bu Fania. Bu Nurhaliza Fania, tolong dibantu. Udah Pak. Siap. Mudah-mudahan ini cukup 10 menit karena materinya adalah materi akuntansi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Supaya ini lebih dekat, saya ingin menyapa terlebih dahulu ya kepada Bu Rizdi. Ada Bu Rizdi, apa kabar hari ini? Sehat Pak. Kemudian Ibu Lia. Apa kabar Bu Lia? Pak Irman, ada? Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mia. Hadir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan materi pelatihan pada hari ini. Nama pelatihannya adalah Teknisi Akuntansi dengan unit kompetensinya adalah menyusun laporan keuangan, kode unitnya M69-2000-1302. Ini adalah saya punya biodata. Ya, saat ini saya adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan aktif juga sebagai anggota dan pengurus IAI di Kompartemen Akuntan Pendidik Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya karena waktu terbatas. Saya ingin teruskan di dalam materi saya. Teknisi akuntansi ini intinya adalah bagaimana menjadikan unit kompetensi ini di mana para pesertanya ini mampu menyusun laporan keuangan. Ini berdasarkan dari keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 182 tahun 2013 tentang SKKNI dengan kompetensi bidang subgolongan jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksa.
Unit kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan akhir periode sesuai dengan ketentuan SOP-nya, ya, SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, SAK etap, ya, entitas tanpa akuntabilitas publik. Dengan elemen kompetensinya ada 5. 1, mencatat jurnal penyesuaian, kemudian menyajikan laporan. 3, mencatat jurnal penutup. 4, memposting jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke buku besar. Untuk materi pada siang hari ini, saya hanya akan menjelaskan satu saja, yaitu mencatat jurnal penyesuaian. Untuk KUK-nya adalah dokumen sumber penyesuaian disediakan, akun-akun yang memerlukan penyesuaian diidentifikasi, jurnal penyesuaian yang diperlukan dicatat. Bapak sekalian, para peserta pelatihan yang saya hormati, ya, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan dokumen sumber untuk penyesuaian disediakan, yaitu mencatat jurnal penyesuaian. Dalam laporan keuangan itu secara garis besarnya itu memberikan gambaran kuantitatif tentang pendapatan dan biaya perusahaan serta posisi keuangan perusahaan. Pendapatan dan biaya perusahaan harus selalu dihubungkan dengan satu periode waktu tertentu. Sedangkan posisi keuangan yang disajikan harus berhubungan dengan saat atau tanggal tertentu. Maksudnya ini adalah setiap pada akhir periode, aktivitas yang terkait dengan pendapatan dan biaya itu harus selalu diperhitungkan atau dicatat. Kemudian oleh karena nilai yang dicatat dalam rekening buku besar, ini di dalam pembukuan ini kita ada mengenal buku besar, yang didasarkan pada perumusan, tanggal transaksi, nilai yang tercantum di dalam neraca saldo tidak berada dalam keadaan siap untuk disusun. Jadi maksudnya adalah dalam neraca saldo itu adalah merupakan jembatan akhir untuk menyusun laporan keuangan. Namun informasi di situ masih sangat terbatas sehingga perlu penyesuaian. Nah, tujuan dalam penyesuaian ini adalah agar setiap rekening real, khususnya rekening dalam Aktiva, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua adalah agar setiap rekening nominal untuk pendapatan dan biaya dapat menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui pada periode tersebut. Intinya adalah untuk dalam menyusun laporan keuangan itu tidak boleh ada informasi atau transaksi yang tertinggal, sehingga nanti laporan keuangan yang disajikan tidak up to date atau tidak objektif. Nah, kemudian untuk supaya menjadikan laporan keuangan objektif, maka di dalam akuntansi itu kita akan melakukan yang namanya adjustment atau penyesuaian, yaitu proses dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, di mana akun-akun tertentu disesuaikan melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan. Nah, ini ada 7 item yang biasa dilakukan untuk penyesuaian tersebut. Nah, jadi intinya saya akan menekankan pada penyesuaian, yaitu utang pendapatan, utang biaya, pendapatan diterima di muka, biaya dibayar di muka, kerugian piutang, penyusutan atau depresiasi, dan biaya pemakaian perlengkapan. Ini adalah item-item yang selalu berhubungan dengan penyesuaian pada akhir tahun. Ini dapat saya contohkan, piutang. Mungkin kalau tidak bisa semuanya, saya akan mengambil beberapa contoh. Piutang pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan yang masih harus diterima, yaitu suatu pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan tapi belum diterima pada periode yang bersangkutan, sehingga diperlukan jurnal penyesuaian. Contoh, perusahaan menyewakan gedung dengan sewa 100.000 sebulan. Pendapatan sewa sampai dengan bulan Oktober sudah diterima. Sedangkan untuk bulan November sampai dengan Desember belum diterima karena dibayar pada bulan Januari tahun berikutnya. Nah, karena bulan November Desember ini belum diterima, maka dia akan menjadi piutang dan itu harus dicatat selama 2 bulan, yaitu sebesar 200.000. Karena tadi sewanya 100.000 satu bulan, sewa yang belum dibayar adalah bulan November Desember, sehingga itu menjadi piutang. Sehingga jurnalnya adalah piutang sewa di sebelah debit dan pendapatan sewa di sebelah kredit. Nah, inilah jurnal penyesuaian yang kita akan buat terkait dengan pendapatan yang masih harus diterima untuk sewa gedung.
Nah, kemudian misalkan contoh yang kedua, pada bulan Desember 2019 belum dapat dibayarkan gaji kepada karyawan, jumlahnya 4 juta. Ya, dan ini akan dibayar pada bulan Januari tahun berikutnya. Karena Desember ini adalah tutup tahun, maka 4 juta ini adalah menjadi hutang dan harus dicatat oleh perusahaan ya untuk laporan keuangan tahun 2019. Sehingga adjustment yang dibuat atau penyesuaian yang dibuat itu adalah beban gaji ya sebesar 4 juta tadi dan kreditnya adalah hutang gaji. Ya, beban gaji ini dicatat di dalam laporan laba rugi, hutang gaji akan dicatat, akan muncul maksudnya di neraca. Kemudian contoh yang ketiga adalah penghasilan diterima di muka. Ya, pada tanggal 1 Oktober menyewakan gedung 1.200.000 ya. Pada tanggal 31 Desember 2019 perusahaan melakukan penyesuaian untuk mengakui pendapatan sewa 2019. Ya, karena tadi dimulai pada tanggal 1 Oktober. Ini sudah dibayar ya sehingga diakui sebagai pendapatan ya, pendapatan sewa ya dan sewa diterima di muka. Kemudian biaya dibayar di muka. Pada tanggal 1 Oktober 2019 perusahaan membayar biaya asuransi untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Pada saat tutup buku akhir tahun, perusahaan membuat penyesuaian untuk mengakui beban asuransi selama 4 bulan sehingga jurnal penyesuaian yang dibuat adalah biaya asuransi 900.000. Ya, ini 900.000 karena 3 bulan ya, Oktober, November, Desember. Karena 1.200.000 ini kalau dibagi 12 itu 3 juta ya, dibagi 4 3 juta. 300.000 maaf, sehingga biaya asuransinya ada 900.000 dan asuransi di muka adalah 900.000. Nah, selain itu ada juga muncul kerugian piutang. Biasanya ini setiap akhir tahun ya ada piutang-piutang yang tidak tertagih. Ya, ini caranya adalah biasanya dengan membuat persentase tertentu dari jumlah saldo. Contohnya saldo piutang pada akhir tahun adalah 2 juta. Sekitar 1% ditaksir atau diperkirakan tidak dapat tertagih. Maka pada akhir tahun juga dibuat adjustment-nya atau jurnal penyesuaiannya adalah beban piutang tidak tertagih dan cadangan piutang tidak tertagih. Nilainya 200.000 ya, 1% dari 2 juta. Yang keenam adalah penyusutan. Ini biasanya untuk aktiva yang di atas 1 tahun itu karena bisa memberikan manfaat lebih dari setahun maka setiap tahun itu harus diakui penurunan nilainya. Ya biasa disebut dengan penyusutan. Ini contohnya mesin nilai perolehannya adalah 10 juta, usia ekonomisnya 5 tahun. Maka kalau kita buat penyusutannya adalah sebesar 2 juta per tahun karena 5 tahun ya. Sehingga penyusutannya per tahun adalah beban penyusutan mesin, akumulasi penyusutan mesin masing-masing 2 juta. Baik Ayah, waktu tinggal 3 menit lagi. Oke baik, ini saya lewatkan saja. Ini kan ada 7 ya. Saya sudah menjelaskan ada 7 item terkait dengan kompetensi dalam menyusun penyesuaian ya. Nah, barangkali ada pertanyaan, silakan saya persilakan kepada para peserta pelatihan untuk dapat bertanya terhadap materi yang saya sampaikan. Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, ini dengan Bu Indah ya. Ya, silakan Bu. Saya Pak, kenapa aktiva harus disusutkan? Mengapa? Mengapa aktiva harus disusutkan? Oke, mengapa aktiva harus disusutkan? Oke, baik. Barangkali ada yang bisa menjawab terlebih dahulu. Silakan. Karena ini pelajaran akuntansi ya, tentunya di semester awal sudah pernah belajar ya. Silakan yang bisa dapat memberikan jawaban. Saya Pak, coba ingin memberikan jawaban. Ya silakan, Bu ya. Tadi pertanyaan dari Bu Rizky, kenapa sih aktiva harus disusutkan? Nah, jadi yang kita pahami bahwa setiap aktiva atau aset yang usia ekonomisnya di atas 1 tahun itu kan akan memberikan manfaat sampai batas usia ekonomisnya. Nah, jadi sedangkan periode akuntansi dari Januari sampai Desember. Nah, sehingga penurunan nilai aktiva tersebut harus diakui setiap tahun sebagai biaya aktiva yang biasa disebut biaya penyusutan.
Demikian Pak, itu Ya, yang saya coba. Baik, terima kasih ya sudah memberikan jawaban. Mungkin ada jawaban yang lain atau pertanyaan yang lain, silakan. Silakan Pak Herman, tapi suaranya putus-putus Pak. Maaf Pak Herman, masih putus-putus suaranya Pak. Tadi Bapak nyampaikan bahwa jangan ada yang tertinggal catatan untuk keuangan itu. Terus seandainya ada yang tertinggal ya pada saat tertentu, itu untuk mengembalikan, menginputnya kembali itu seperti apa harus lakukan? Maksudnya ada transaksi yang tertinggal ya Pak Herman ya? Ya. Oke. Ya. Ada yang bisa memberikan jawaban kira-kira? Maksudnya dalam tadi kan saya menyampaikan di awal itu semua pendapatan dan biaya harus dicatat. Ya, pertanyaan Pak Herman ini bagaimana kalau seandainya ada yang tertinggal, apa yang harus dilakukan? Terlupa. Ya, terlupa tadi. Ada? Dijawab Pak. Ya, silakan. Dilakukan ayat jurnal penyesuaian ya, betul? Masuk ke jurnal ayat. Jurnal penyesuaian ya. Iya, jurnal penyesuaian ya. nanti. Terima kasih Bu Mia jawabannya. Ya, Kalau ada yang lain bisa menambahkan? Ya, kalau seandainya itu belum tutup akhir tahun, ya belum close booknya belum dilakukan, maka kita bisa melakukan adjustment tadi atau penyesuaian tadi. Namun kalau sudah tutup pada akhir tahun, maka biasanya akan dilakukan koreksi, ya koreksi untuk tahun berikutnya. Yang dikoreksi adalah laba ditahan biasanya. Ya demikian ya Pak Herman ya jawaban atas pertanyaannya. Terima atau kasih. Mungkin masih belum jelas ya. Oke baik Pak. Atau masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Waktu hampir habis Pak, silakan dilanjutkan. Cukup jelas Pak. Cukup baik. jelas. Ya, terima kasih. Saya sudah mendapatkan pertanyaan dari para peserta sekalian. Terima kasih atas atas pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Dan kesimpulan dari jawaban tadi sudah terjawab lah menurut saya dari apa yang sudah disampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, mungkin ada tanggapan atau komentar dari peserta pelatihan sebelum saya lanjutkan terkait dengan paparan materi yang saya sampaikan. Oke, kalau nggak ada ya. Izin menanggapi. Ya. Jadi memang ternyata penyesuaian itu penting sekali ya Pak ya. Gimana Ibu? Jadi memang menyusun jurnal penyesuaian itu penting sekali ya Pak ya. Kayak seperti tadi kan, gaji misalnya dibayarkan tahun depan itu nanti disesuaikan lagi menjadi hutang gaji, beban gaji, terus kreditnya hutang gaji gitu ya Pak ya. Iya. Jadi intinya adalah pendapatan dan beban itu harus diakui pada tahun yang sama. Jadi nggak boleh kececer. Jadi itulah sebabnya maka penyesuaian sifatnya wajib untuk dilakukan. Ya, tidak harus 7 itu. Kalau ada 7-7-nya harus dilakukan. Tapi kalau tidak ada, sesuai dengan pendapatan dan beban yang terjadi di perusahaan tersebut. Demikian ya. Terima kasih Bu Rizky. Bu Rizky atas masukannya. Ada yang lain lagi kira-kira? Untuk kuis sendiri nanti silakan Bapak Ibu cek sudah saya letakkan di Google Classroom ya untuk dijawab. Kemudian untuk materi berikutnya karena ini adalah bagian dari teknis akuntansi ini ada beberapa unit kompetensi itu agar dipelajari untuk pertemuan kita berikutnya. Ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk materi hari ini. Ya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian sehingga penyampaian materi ini dapat berjalan dengan baik. Demikian, kalau tidak ada tambahan lagi, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Terima kasih kepada Pak Fatur Razak yang sudah memaparkan materinya. Jadi di sini saya ada beberapa mungkin yang mau dikoreksi. Pertama, sebenarnya paparan Pak Razak ini dari awal sampai akhir itu sudah bagus banget, udah sangat menjelaskan semuanya. Cuman ada satu tadi di dalam PowerPoint-nya ada, cuman nggak disebutkan, yaitu mengajak apersepsi. Tadi PowerPoint-nya ada yang gambar orang lagi duduk di meja, terus ada ada laptopnya. Mungkin bagusnya tadi itu di awal kan kita harus ada persepsi Pak. Jadi harus ini kira-kira orang lagi ngapain nih? Nah, boleh ditanyakan seperti itu. Kita harus membangkitkan dugaan sementara dari para peserta kita nih terhadap materi kita nih. Apa yang mungkin pengetahuan dasarnya ada nggak nih? Gitu. Ini harus diajak Pak dari awal. Misalnya, iya apa sih? Kira-kira dari gambar ini apa yang bisa terlintas di pikiran Bapak peserta. Nah, paling tidak satu itu aja katanya udah Bapak boleh lewat ke berikutnya gitu. Jadi stepnya seperti itu. Jadi memang walaupun nggak ada tanggapan nggak masalah, yang jelas kita langsung ke step berikutnya. Artinya kita sudah memberikan, artinya kita sudah melakukan apersepsi gitu. Kemudian selain dari itu saya kira ini sudah sempurna ya, sudah bagus semuanya, sudah bagus. Cuman waktunya nanti Pak dikecilkan lagi. Tadi kan ada 7 Bapak jelaskan semua tadi itu. Karena waktu kita cuma 10 menit, mungkin nanti pada saat uji komprehensif Bapak jelaskan 2 aja sih Pak, nggak usah sampai 7 gitu. Lama nanti di situ gitu. Hari ini kan kita semacam masih bisa dikoreksi lah ya. Yang jelas penjelasan itu sudah bagus, masalahnya waktunya pula lewat Pak gitu. Tapi yang pertama ini mungkin saya biarkan untuk lewat, nggak masalah, karena kita nanti ditiru yang peserta kedua, ketiga harus bisa menyempitkan ruang lingkupnya, nggak usah dijelaskan semua, karena kita bukan mau tahu tentang materinya, kita pengen tahu bahwa instruktur ini sudah menjelaskan sesuai step-stepnya aja. Jadi ada step perkenalan, ada step presensi, ada step menyatakan unit kompetensi, nomornya ini, elemennya ini, itu sudah bagus semua dari awal. Sudah bagus, cuman kurang satu tadi menyatakan apersepsi. Kira-kira dari gambar ini apa sih ya, yang bisa kita pikirkan dari dugaan awal dari gambar seperti ini. Kita kan mengajak seperti itu. Saya kira gitu masukan dari saya. Secara keseluruhan ini sudah hampir sempurna ya, karena di akhir pun tadi ada question, answer, dan summary-nya sudah semua lengkap, juga ada evaluasi, dan juga sudah mengingatkan materi berikutnya pada materi berikutnya di minggu depan, itu sudah komplit. Jadi mungkin kalau di uji kom nanti Bapak tinggal ingatkan di persepsi ini, kemudian waktu disempitkan, berarti Bapak mungkin menjelaskan 3 aja Pak tadi itu. Kan ada 7 tadi Bapak jelaskan, lama Pak tadi itu. 3 aja Pak. Kita soalnya di sini kita sebenarnya nggak mau tahu materinya, cuma kita pengen Bapak step-stepnya ada di situ. Gitu. Oke. Maaf Pak Jalal, materinya tetap 7 nggak apa-apa ya, cuma ketika kita menyampaikan kita pangkas itu. Nggak apa-apa, silakan. Nanti lompat-lompat materinya boleh ya. Lompat aja. Walaupun di dalam PPT itu ada, misalnya ada 7, tapi Bapak lajukan aja gitu. Langsung saya berikutnya saya misalnya udah 3 tuh, udah sampai 3, oke, langsung masuk ke sesi question, answer, and summary gitu aja langsung Pak. Yang jelas step itu Bapak sudah terpenuhi. Di KKN kita tidak diharuskan belajar mengenai materi setiap masing-masing peserta, bukan. Kita pengen peserta itu sudah menunjukkan kemampuan dia menjelaskan, mempresentasikan PPT tersebut sesuai dengan SKKNI yang sudah kita standarisasi seperti tadi. Gitu. Ada langkah-langkahnya. Hanya perlu langkah-langkahnya aja. Mungkin itu masukannya. Terima kasih kepada Pak Razak. Ini sudah awal yang bagus. Mudah-mudahan yang kedua nanti bisa lebih perfect lagi. Insya Allah. Silakan yang kedua Ibu Lia ya. Silakan Ibu Lia Suprihartini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Bu Jalal. Ini saya coba
belum bisa ini ya, Ustaz. Oh, sudah. Ibu Fania mungkin Sudah, Pak. Ibu Lianya dijadikan co-host untuk udah oke. Sudah. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Dan proses Bu, proses. Oke. Oke, sudah. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Bapak Ibu sekalian. Di sini pada kesempatan ini saya Ibu Yusriati ini akan menyampaikan terkait materi kompetensi saya adalah tenaga pemasar profesional dengan judul unit kompetensi mewujudkan kepuasan pelanggan dengan kode unit M702090-0701. Ini biodata saya saat ini sebagai dosen aktif di Universitas Maritim Raya Ali Haji. Pendidikan formal saya dari SD sampai S2 di Magister Manajemen di Universitas Tanjung. Nah, kesemuanya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pengalaman kerja saya dulu pernah di PT Kalbe Nutrisional dan terakhir di Universitas Maritim Raja Al Haji sejak dari yayasan provinsi ya sampai negeri di tahun 2013. Nah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, saya coba menyapa dulu Bapak Ibu, absensi dulu Bapak Ibu peserta. Yang pertama Bapak Fatahur Raja. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Kemudian ada Bapak Akirman. Selamat siang Bapak Akirman. Gimana kabarnya Pak? Selamat sore Bu Lia. Kemudian Ibu Rizdi Apsari. Assalamualaikum Ibu. Salam Bu Lia. Kemudian Ibu Mia Husniati ya, Ibu dari Surabaya. Ibu. Oke, baik. Sesuai materi kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai kepuasan pelanggan. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di slide saya ini. Kira-kira apa ini ya Bapak Ibu maksudnya nih? Di sebelah kiri ada handphone nih dengan macam-macam emoticon. Di sebelah kanannya juga. Mungkin ada yang bisa menanggapi Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam materi kita. Izin memberikan pendapat Bu Lia. Ya, terima kasih. Ya, silakan Ibu. Saya pikir dewasa ini dengan perkembangan teknologi semakin maju, customer itu cenderung menyampaikan kalau dia puas akan suatu produk atau jasa, dia cenderung untuk menyampaikan itu ke banyak orang gitu ya, apalagi sekarang medsos kan. Dan begitu juga sebaliknya, kalau misalnya mereka merasa tidak puas akan produk atau jasa, mereka akan lebih menyampaikan tuh 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih banyak. Iya. Baik. Itu saja Ibu. Ya, Bu. Nah, terima kasih Ibu Rizdi. Nah, memang terkait kepuasan pelanggan sekarang ya Bu ya. Bapak Ibu, bahwa sangat gampang sekali untuk konsumen itu menyampaikan dia senang atau tidak gitu ya. Baik yang dulunya secara konvensional, apalagi di era digital sekarang, mereka menyampaikannya secara elektronik. Gitu. Nah, dengan komen-komen yang mungkin mereka sukai ataupun dengan yang mungkin mereka anggap tidak senang atau tidak sukai dengan berbagai pengalaman aktivitas pembelian mereka dan penggunaan jasa mereka. Nah,
Nah, di sini juga kita juga melihat ya Bu, ya, bahwa Bapak Ibu bahwa customer service atau pelayanan pelanggan, nah itu kan bagaimana kita harus memberikan kualitas terbaik, pelayanan prima gitu ya, reliable, artinya apa yang kita berikan harus sesuai dengan apa yang kita tawarkan, friendly gitu ya, harus bagaimana sih kita membangun komunikasi yang baik, membangun komunikasi yang baik kepada konsumen, menolong mereka secara cepat, tanggap, dan mungkin bisa melakukan marketing, telemarketing atau pelayanan melalui via telepon untuk menghubungi konsumen yang bagaimana sih tanggapan mereka setelah mereka melakukan evaluasi lah intinya. Nah, kemudian kita masuk kepada latar belakang. Nah, bahwa memang kepuasan konsumen ini menjadi tolak ukur perusahaan ya. Bagaimana perusahaan ini bisa berhasil atau tidak ke depannya. Apakah mereka harus merubah cara mereka melakukan kegiatan pemasaran atau mempertahankan atau memperbaiki itu tadi ya. Nah, jadi memang perusahaan sekarang ini gitu ya menyadari bahwa sangat penting gitu ya, tidak hanya sekedar melayani konsumen, tetapi juga bagaimana memberikan kepuasan. Karena konsumen yang puas pada dasarnya akan memberikan manfaat yang banyak kepada perusahaan kita ya. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan tadi ya, ketika konsumen puas dia akan bisa memberikan pengalamannya kepada orang lain ya. Kepada kolega mereka. Nah, sebaliknya, kalaupun tidak puas, artinya mereka menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Waktu sudah 5 menit. Oke, baik Pak. Jalan. Ini agak cepat nih. Dulu kita memahami tentang konsep penjualan, nah bahwa kita hanya membuat barang, kemudian memberikan ke konsumen, kemudian ke konsep pemasaran. Dan jadi tidak hanya asal membuat barang, tapi juga membuat barang berdasarkan kebutuhan konsumen. Kemudian bagaimana memberikan nilai pelanggan yang baik sehingga timbul loyalitas dan kepuasan sehingga akan mengakibatkan kelangsungan perusahaan tadi dan profitabilitas yang berkelanjutan. Ini mungkin saya bisa sampaikan yaitu tadi beberapa penjelasan teori terkait customer satisfaction. Nah, jadi kepuasan, perasaan senang atau kecewa gitu yang dirasakan seorang tentang pemakaian produk ataupun jasa ya. Nah, sesuai dengan kompetensi adalah tentang kepuasan pelanggan, maka bagaimana sih kepuasan pelanggan itu dapat tercapai? Jadi ada 3 elemen ya. Yang pertama adalah menggali kebutuhan layanan pelanggan, yang kedua mempersiapkan pelayanan pelanggan dan melaksanakan pelayanan prima. Nah, setelah kita memahami apa sih konsumen kita, siapa sih target kita, siapa, bagaimana karakteristiknya, maka untuk selanjutnya adalah kita fokus pada bagaimana pelaksanaan layanan pelanggan. Artinya kita bagaimana menyiapkan sarana prasarana yang efektif dan efisien tentunya agar tercapai pelayanan yang maksimal dan tentunya secara profesional. Nah, perusahaan saat ini ya lebih kepada ke arah membentuk ciri-ciri pelayanan yang baik ya, yang didorong oleh beberapa faktor pendukung. Nah, faktor pendukung yang pertama itu adalah faktor manusianya ini sendiri, karena sifatnya adalah kita melayani konsumen, maka bagaimana sih manusia atau tenaga kerjanya itu dapat melayani pelanggan dengan baik, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana empatinya, gitu, bagaimana keramahan, tanggung jawab mereka terhadap pelanggannya. Dan disertai tentunya penyediaan sarana prasarana untuk mendukung kinerja daripada orang-orang ini tadi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengkomunikasikan kebutuhan layanan. Nah, artinya bagi seluruh personel ini juga diharuskan, wajibkan untuk dapat memahami apa yang dikatakan sebagai product knowledge atau apa sih pemahaman mengenai produk dan jasa mereka. Ya, agar mereka dapat menyampaikan itu dengan baik kepada industri. Kemudian apa yang disampaikan juga dengan bahasa yang mudah dicerna gitu ya dan mudah dipahami oleh para konsumen, dan kemudian dapat menunjukkan jangan cuma bicara tetapi lebih kepada mengarahkan konsumen jika ada
terkait kebutuhan konsumen itu tadi. Oke, ini tentang pengukuran kepuasan pelanggan, bahwa di dalam kepuasan pelanggan tadi ada beberapa aspek ya yang harus diperhatikan terkait reliable, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness-nya ya. Kemampuan reliable ya, artinya adalah kemampuan memberikan apa yang telah disampaikan, dijanjikan di depan gitu ya. Kemudian assurance, bagaimana memberikan keyakinan bahwa produk kita adalah produk yang baik dan memang produk yang dapat bersaing dengan produk-produk sejenis yang ada di luar Waktu 2 menit lagi, Bu. Oke. Demikian ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Dari materi tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan. Baik, saya ingin bertanya, Julia. Ya, silakan. Di dalam mendapatkan info kepuasan pelanggan ini, apakah kita secara aktif ataukah kita menunggu keluhan-keluhan? Karena tadi kalau dari gambar di awal tadi kan ada gambar handphone itu, apakah itu kita menunggu atau kita melakukan survei apakah produk kita puas ya dirasakan oleh pelanggan atau bagaimana Ibu? Kita tidak ya terkait hal-hal yang tadi ya Pak ya, yang depan sudah saya sampaikan bahwa memang keluhan pelanggan kita bisa menganalisanya dari itu, tetapi kita juga selain itu kita selalu melakukan perbaikan ya, dari waktu ke waktu selalu menganalisa. Nah, analisa itu bisa tidak hanya dari penilaian konsumen saja, tetapi juga bagaimana mungkin dari penjualan kita, bagaimana dari profit secara berkala yang kita dapatkan, gitu. Apakah ini menunjukkan bahwa produk kita puas atau tidak? Kita bisa juga melakukan berbagai strategi marketing, misalkan melalui telemarketing, misalkan. Nah, dimana telemarketing ini kan menghubungi konsumen secara rutin ya, setiap bulan sekali, untuk mengetahui bagaimana perkembangan konsumen kita dan bagaimana pemakaian mereka, apakah ada kendala atau keluhan, dan bisa juga kita dapatkan di situ terkait masukan-masukan dari konsumen. Nah, selain itu juga kita dapat melakukan evaluasi, survei gitu, seperti itu Bapak Raja. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Izin bertanya Ibu. Ya, silakan Bu Risli. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa pelanggan kita ini puas atau tidak? Puas atau tidak. Nah, sebelum saya menjawab, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait jawaban Bu Risti. Biasanya saya jawab kok. Ya, silakan Bapak Firman. Ya, jadi kalau kita sebagai penjual, biasa kita bertanya kepada konsumen yang lebih dari satu kali belanja di tempat kita. Bu, bagaimana dengan barang yang kemarin? Apakah Ibu senang? Nah, mulai dari situ kita berdialog dengan konsumen yang biasanya lebih dari satu kali. Yaitu. Kemudian yang kedua itu adalah kita menjual produk yang dimana orang butuh. Ya begitu caranya. Kemudian kita lihat gitu berapa kemarin yang kita kita kumpulkan, kemudian setelah kita jual berapa, kita lihat dari grafik kenaikan turun apa naik gitu terus menerus secara satu periode. Terima kasih Bu ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Bapak Firman atas tanggapannya. Jadi begitu Ibu Risli, bahwa memang kita mengetahui pelanggan puas atau tidak. Salah satunya itu tadi kita bisa melakukan survei, bertanya langsung kepada konsumen dengan kita menggunakan strategi direct marketing atau pemasaran langsung, atau menggunakan strategi pemasaran yang lain, kita dapat mengetahui misalkan itu tadi telemarketing, dan kita bisa melakukan evaluasi atau survei terkait barang kita apakah memang diterima baik oleh konsumen ya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan Bapak Ibu?
Um, Silakan Bu. ya, masih ada waktu ya Pak? Ya, belum? Waktu udah habis Bu, silakan. Oh. Baik, Bapak Ibu, kita di pertemuan kita di hari ini ya, Bapak Ibu. Jadi memang untuk kepuasan konsumen adalah suatu hal yang sangat penting yang harus diutamakan oleh konsumen ya. Karena dengan kita memberikan kepuasan konsumen akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan untuk keberlangsungan perusahaan kita ke depannya. Nah, kemudian terkait materi minggu depan, silakan Bapak Ibu pelajari mengenai bagaimana berkomunikasi di dalam kegiatan pemasaran. Akan kita bahas ya untuk Bapak Ibu minggu depan, dan mengenai mengevaluasi bagaimana hari ini saya sudah memberikan beberapa pertanyaan di Google Classroom. Nanti silakan Bapak Ibu dapat memeriksa di Google Classroom masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lia Suprihartini sudah memaparkan hasil PowerPoint-nya terhadap unit kompetensi yang sudah dipaparkan. Jadi di sini saya ingin akan mengoreksi, mungkin ada beberapa. Dari awal tadi udah bagus, sudah memperkenalkan diri, ada juga menyapa satu-satu, kemudian persepsinya bagus, kemudian cuman di sini tadi yang pertama itu Bu, begitu ada question answer and summary, pertanyaan jawaban, Ibu langsung jawab itu pertanyaan Pak Raza. Harusnya jangan dijawab gitu. Ibu, jadi di sini posisinya tuh kita jangan, setelah kita sudah menjelaskan, kita kan udah menjelaskan tadi itu, sudah masuk ke sesi question answer and summary, kita udah nggak perlu banyak cakap di situ. Kita pengen yang cakap tuh apa peserta. Jadi kita lempar-lemparkan aja. Oh, ada yang tanya, silakan. Oh, silakan ditanggapi. Jadi Bapak Ibu, untuk di dalam training kita ini, di dalam microteach ini, kita pun nggak perlu sampai 2-3 kali kita minta tanggapan. Cukup sekali lewat aja Bapak Ibu. Jadi waktu kita pas gitu. Ada satu pertanyaan, ada satu yang memberikan jawaban, ada satu yang memberikan summary, udah, berarti udah lewat step itu, masuk ke step berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi tadi Ibu sudah sebutkan juga. Cuma tadi ada lagi Ibu terlewatkan referensi. Iya. Di slide Ibu sudah ada, cuma slide itu tidak Ibu tampilkan. Jadi seharusnya juga seharusnya paling tidak cepat aja. Oh, ini referensi saya, udah lewat langsung. Yang paling tidak ada sebutkan seperti itu aja. Pokoknya selayang istilahnya kan. Tunjukkan slide, langsung selayang. Inilah referensi saya. Lalu silahkan naikkan slide-nya. Selayang aja, artinya Ibu sudah masukkan step itu. Tadi itu slide-nya ada, cuman Ibu tidak tunjukkan. Nah itu. Jadi memang inilah. Jadi dalam micro teaching ini semua step-step itu kita harus ada. Jadi nanti bisa itu menjadi perbaikan Ibu mungkin pada saat uji kom nanti ya, gitu. Jadi jangan lupa, jangan terbawa suasana Bu. Begitu orang nanya langsung jawab gitu ya. Langsung pikir oh enggak, bukan aku yang jawab. Ini kita lemparkan lagi gitu. Jangan terbawa suasana. Mudah-mudahan nanti bisa Kebiasaan gitu. Baru ingat yang kedua Pak Jalan. Baru Iya. Terus ini Bu, elemen juga elemen kompetensinya tadi kurang ditunjukkan gitu. Kan kalau yang Pak Raza tadi kan bagus tuh. Unit kompetensinya ada, kemudian elemen kompetensinya ini, kemudian ditunjukkan lagi KUK-nya Bu. Di situ tadi Ibu tidak tunjukkan KUK, kriteria kerjanya apa gitu. Jadi nanti Ibu masukkan. Nah, KUK itu ada di SKKNI itu, jadi harus ditunjukkan. Dan itu satu saja Bu, elemen kompetensinya satu saja. Pak Raza tadi sudah satu saja. Ibu tadi Ibu tampilkan sampai 3 juga, nggak perlu sampai sebanyak itu. Kita satu aja. Yang penting step-step itu lengkap gitu Bu.
Oke, Bu. Bu Oke. Lia, mudah-mudahan nanti berikutnya Ujikon kita lebih sempurna lagi, insya Allah. Amin, amin. Makasih. Amin. Makasih Pak Jalan. Terima kasih kepada Bu Lia Supriyatini. Berikutnya kami panggil Ibu Risti Indah Absari. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah Ibu Rizky. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Risti Absari Indah Pratiwi. Saya adalah instruktur yang akan memandu pelatihan Bapak Ibu selama beberapa minggu ke depan. Nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya saya ingin berkenalan dulu nih dengan peserta-peserta di sini. Coba saya mau berkenalan dengan Pak Fatahur Razak dulu deh. Pak Fatahur Razak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu Risti, apa kabar? Ibu ceria kali hari ini, mudah-mudahan materinya bagus. Iya, kalau instrukturnya ceria, pesertanya insya Allah akan ceria juga. Siap, Ibu. Iya. Mantap. Sekarang saya mau beralih ke Bu Lia Suprihartini. Sehat, Ibu? Alhamdulillah, Ibu. Iya. Alhamdulillah. Sehat, sehat. Pak Akhirman. Nah, sehat, saya, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu cantik. Alhamdulillah. Bapak ganteng juga. Oke. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin menunjukkan. Oke. Ini adalah materi pelatihan kita minggu ini, yaitu menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan cerdas. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu. Pernah tidak Bapak Ibu mengeluh atas suatu produk atau suatu layanan? Sering sekali. Ya, jadi memang konsumen dewasa ini memang semakin cerdas dan semakin cerewet biasanya. Jadi komplain sedikit langsung diungkapkan gitu ya. Oke. Sebelumnya ini saya ingin share satu video. Apakah suaranya terdengar? Hello, may I help you? Yes, the air conditioning unit in my room not working. Very sorry. Let me see what I can do about it. What's your room number? Room 200. Bentar, apakah suara terdengar Bapak Ibu? Dengar, Ibu. Dengar. Oke, kita ulang. Hello, may I help you? Yes, the air conditioning unit in my room is not working. Very sorry. Let me see what I can do about it. What's your room number? Room 209. Mr. Finch. That's right. I am really sorry about the inconvenience, Mr. Finch. A maintenance person is on a call right now, so he can be in your room in the next 20 minutes. Or if you like, you can have another room right now. Oh, I really don't want to move right now, but if it's in 20 minutes like you said, that will be all right. I apologize for complaining about the problem. That's fine. Thanks for your report. You're welcome. Oke, Bapak Ibu. Dari video tadi, tentang apa sih video itu? Komplain nasabah, komplain pelanggan terhadap rusaknya AC. Ya betul. Jadi ada satu tamu hotel ya. Jadi itu case-nya settingnya di hotel. Tamu hotel komplain dan satu kita bisa lihat bagaimana resepsionis menanggapi keluhan pelanggan tersebut. Baik. Sekarang, materinya keluar. Nah, ini biodata saya. Oke, materi kita ini dengan unit kompetensinya menangani keluhan pelanggan kode N70293011201. Ya, jadi memang materi ini sudah berdasarkan SKKNI. Oke, Bapak Ibu, dalam menangani keluhan pelanggan ini adalah salah satu bagian dari manajemen hubungan pelanggan. Jadi dalamnya ada penjualan, ada customer-nya, kemudian pembayaran juga, komunikasi, ada promosi, dan ada pelayanan pelanggan. Oke, nah ini adalah unit kompetensi dalam materi kita, menanggapi keluhan pelanggan. KUK-nya adalah keluhan pelanggan diproses sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Yang kedua, keluhan pelanggan dilaporkan dan didiskusikan dengan manajemen untuk ditanggapi. Yang ketiga, tanggapan terhadap keluhan disampaikan kepada pelanggan. Baik, nah Bapak Ibu,
Untuk kita bisa mengetahui nih pelanggan itu bagaimana, kita harus tahu dulu perilakunya, ya. Jadi perilaku konsumen itu seperti apa. Nah, pada tahun 2015 kemarin kan sudah terjalin suatu bentuk kerjasama ya antar negara anggota ASEAN yang kita sebut Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, dimulainya MEA ini, maka anggota ASEAN harus meleburkan batas teritori dalam sebuah pasar bebas. Jadi MEA ini akan menyatukan pasar setiap negara menjadi kawasan pasar tunggal. Nah, konsekuensinya adalah arus barang dan jasa akan menjadi semakin tidak terbendung. Ya. Nah, selain itu, negara dalam kawasan juga diharuskan membebaskan arus investasi, modal, dan tenaga terampil. Nah, di tengah persaingan bisnis yang ketat ini, perusahaan-perusahaan ini sekarang mulai beralih nih. Tadinya mereka hanya fokus mengembangkan produk dan jasa yang unggul, tapi sekarang mereka mulai untuk menciptakan suatu pengalaman personal pelanggan. Nah, kenapa? Hal ini dilakukan dengan suatu kesadaran utuh bahwa hubungan dengan pelanggan itu sangatlah penting karena akan menciptakan brand equity dan brand value yang pada akhirnya akan menciptakan pengalaman personal pelanggan yang kokoh bagi perkembangan dan keberlangsungan perusahaan. Oke, sekarang kita ke slide berikutnya. Nah, ini adalah KUP yang pertama. Keluhan pelanggan diproses sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa menangani keluhan pelanggan itu memang tidak sembarangan, ada seninya. Ya, jadi kalau sembarangan bisa-bisa bukannya pelanggan itu jadi senang, jadi happy, malah jadi semakin bad mood, gitu ya. Baik, materi yang kedua, keluhan pelanggan dilaporkan dan didiskusikan dengan manajemen untuk ditanggapi. Jadi seandainya kita tidak dapat menangani keluhan pelanggan tersebut, kita bisa melaporkan dan mendiskusikan dengan manajemen untuk kemudian dimintai tanggapannya. Nah, materi kita yang terakhir adalah tanggapan terhadap keluhan itu kita sampaikan kepada pelanggan. Nah, jadi itu adalah tata caranya kita menangani keluhan pelanggan itu. Ini adalah referensi dari materi kita. Ya, ada dari keputusan Menteri Ketenagakerjaan, buku Kotler Philip, Lupio de Rambat, ya. Oke, terakhir, question and answer. Nah, saya ingin memberi kesempatan kepada Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mengajukan pertanyaan? Saya Ibu Risdi. Baik, silakan Bu Lia. Nah, terkait keluhan ini kan, nah, tadi Bu Rizky mengatakan bahwa kita harus memahami dulu konsumen ini, gitu kan ya. Nah, maaf Ibu, suaranya kurang jelas. Halo? Ya? Sudah jelas, Bu? Ya. Silakan, Bu. Ya, terkait keluhan pelanggan, tadi Bu Rizky menyatakan bahwa ada customer behavior-nya. Ya. Konsumen yang harus dipahami. Nah, ini kan macam-macam nih. Perilakunya konsumen. Nah, bagaimana cara perusahaan untuk menanggapi terkait ini? Apakah ada alur SOP yang sama atau alur penanganan yang sama terkait atau berbeda atau seperti apa kira-kira? Baik, bagus sekali pertanyaan Bu Lia. Nah, sekarang sebelum saya menjawab, saya ingin tanyakan dulu nih kepada peserta yang lain. Barangkali ada yang tahu jawabnya, ada yang punya jawaban yang bagus. Boleh? Silakan. Saya mau coba ke Pak Razak deh. Pak Razak mungkin bisa menanggapi pertanyaan Bu Lia, Pak Razak. Nah, saya memang sudah angkat tangan tadi, tapi masih di mute ternyata ya. Saya ingin menjawab pertanyaan Ibu Lia. Tentunya kan ini yang namanya perilaku konsumen ini kan bermacam-macam gitu. Dan ini yang namanya keluhan itu kan akan disampaikan dengan perilaku yang bermacam-macam tadi. Nah, ini adalah merupakan satu strategi tertentu bagi perusahaan yang harus menanggapi seluruh keluhan. Kalau di awal tadi kan hanya salah satu contoh ya, dan kebetulan responnya positif nasabah pelanggan tadi.
Ya, walaupun pada akhirnya tadi ada choice yang diberikan, apakah pindah kamar atau tetap menunggu sampai perbaikan selesai. Dan kebetulan yang pelanggan tadi tidak mau pindah, tetap menunggu. Nah, ini kan yang bagus. Tapi nanti kita mungkin saja menemukan hal-hal yang lain ya, konsumen atau pelanggan yang lebih cerewet lah dalam tanda kutipnya. Jadi kalau menurut saya ini tentunya kita harus menyiapkan, harus memahami ya perilaku pelanggan tadi. Kalau saya bisa mengusulkan, setidaknya kita mengetahui perilaku ya, apakah karyawan atau pelanggan ini pelanggan yang senang disanjung atau bisa gampang diajak cerita itu ya. Kadang-kadang pendekatan seperti itu juga efektif, itu bisa menyelesaikan masalah pelanggan. Itu pendapat saya, Bu Rizky. Terima kasih. Terima kasih Pak Razak, bagus sekali Pak Razak paparannya ya. Jadi memang itu adalah jawaban yang komprehensif sekali. Jadi Bu Lia, gimana? Puas sama jawaban Pak Razak? Iya, jadi memang jadi memang consumer behavior itu menjadi salah satu dasar untuk kita bisa membuat hubungan pelanggan yang baik. Itu baik. Nah, terakhir saya ingin saya ingin peserta memberikan satu conclusion dari materi kita hari ini tentang menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan cerdas. Saya mau bertanya dulu, Bu Rizky. Silakan Pak Ahirman. Iya, masa mau ditutup? Ya, tentang ini, Ibu menggunakan unit kompetensi apa? Saya menggunakan unit kompetensi menangani keluhan pelanggan. Iya, apa bedanya penanganan keluhan pelanggan yang perorangan dan kelompok? Sekira Ibu bisa jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, sebelum saya menjawab, saya ingin melemparkan dulu nih ke peserta. Adakah yang bisa menjawab apa nih kira-kira bedanya menangani keluhan pelanggan personal atau individu dengan pelanggan kelompok? Mau menjawab? Silakan Pak Raja. Ya, kalau saya kira keluhan antara individu, personal maupun corporate itu ya biasanya sama ya. Walaupun ada sedikit perbedaan karena biasanya kalau personal itu lebih person itu. Jadi kadang-kadang hal-hal pribadi itu disampaikan di situ. Ini berbeda dengan corporate. Corporate ini biasa ada standar-standar tertentu, batasan-batasan tertentu. Tapi kalau menurut saya kita sebagai perusahaan itu harus lebih memprioritaskan keluhan dari corporate karena di situ kan pasar yang paling besar. Itu menurut saya, Bu Rizky. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Razak, jawabannya bagus sekali ya. Jadi memang kesimpulannya adalah untuk kita bisa menciptakan brand equity dan brand value ini, kita harus bisa memanage hubungan dengan pelanggan. Jadi setelah kita menjual produk atau jasa, itu tidak kita biarkan pelanggan itu seperti itu saja. Kita harus tetap connected dengan pelanggan. Oke, nah, ini waktu evaluasi. Silahkan Bapak Ibu isi form evaluasi yang akan saya berikan via link Google Form. Ya, nah nanti minggu depan kita akan pelajari mewujudkan kepuasan pelanggan. Jadi setelah materi ini, setelah menangani keluhan pelanggan, kita ingin mewujudkan kepuasan pelanggan, gitu ya. Terakhir, ini ada suatu quotes dari Vince Lombardi. Jadi it takes months to find a customer, seconds to lose one. Ya, jadi untuk mendapatkan customer baru itu butuh waktu yang lama. Sementara untuk kehilangan itu hanya butuh waktu 1 detik saja. Gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa memuaskan pelanggan kita. Baik, itu saja materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya. Bapak Ibu semoga tetap semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizky. Alhamdulillah. Dia ngikut aja. Bagus sekali pemaparannya. Sepertinya hampir sempurna ya. Semuanya sudah sih. Tadi memang disebutkan juga KUK-nya. Cuman alangkah bagusnya nanti ditampilkan juga Bu Rizky. Elemen kompetensinya ini, KUK-nya ini ditampilkan. Tapi semuanya memang sudah Ibu sebutkan. Elemennya sudah Ibu sebutkan, KUK-nya sudah Ibu sebutkan. Cuman lebih bagus lagi kalau di slide-nya tuh nampak gitu Bu.
Tadi ada di slide Pak Jalal. Ada ya, oke. Ada elemen dan KUK-nya ada di slide tadi. Ada ya, oke. Berarti udah full ya, udah ada isi semuanya sudah disebutkan, udah ada persepsi, udah evaluasi, tanya jawabnya juga sudah oke. Jadi satu hal yang masih lost di sini adalah waktu. Waktu masih enggak, Bu. Jadi kalau ya masih lebih. Jadi Ibu mungkin bisa, sebenarnya kalau dari slide sudah cukup, slide Ibu udah cukup sedikit, udah bagus. Cuman gini, ya mungkin nggak perlu dipertanyakan 2 kali gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nggak perlu sampai 2 kali gitu. Jadi sekali lewat aja gitu. Jadi bisa pas gitu waktunya. Saya merasa mungkin peserta ini terbawa suasana, jadi pengen nanya terus gitu. Padahal terus yang jawab juga komprehensif langsung tadi itu. Pak Razak jawabnya benar-benar penuh gitu. Saya terbantu sekali. Iya betul. Bu Lia juga kasih pertanyaan sulit, yang jawab juga komplit. Waduh, penuh waktunya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ini latihan kita juga ke depannya, mungkin karena kita memang terbatas dengan waktu, mudah-mudahan nanti lebih dipaskan dengan waktunya. Baik, terima kasih oleh Bu Indah. Bagus sekali pemaparannya, alhamdulillah. Berikutnya kami minta kepada Bapak Ahirman untuk memaparkan hasil PowerPoint-nya. Silakan Pak Ahirman, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya tanya dulu, ini kalau pas waktu asar nanti bagaimana? Biasanya sih memang kita ini, Beh. Kita Bentar lagi, Beh. Ayo, Beh, mulai. Lanjut. Lanjut. Baik. 10 menit, Beh. Silakan, Beh. Iya, bentar. Mana ini? Saya keluar dulu. Pak Abad, ganti hostnya. Ganti. Udah, Pak. Pak Ahirman sudah jadi host, sudah. Silakan, Pak. Di-share screen. Oke. Kundain. Tuh. Mana mati? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, para peserta pelatihan. Pada sore hari ini kami dari Pusat Inkubator Bisnis IB, PIB Universitas Maritim Raja Ali Haji ingin menyampaikan materi pelatihan tentang kewirausahaan industri. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu apakah hadir semua atau yang berapa yang hadir di sini. Saya panggil dulu satu persatu. Pertama adalah Bapak Abdul Jalal, hadir? Oh iya. Hadir, Pak. Ya, Bapak Fatahur Raza, apa kabar? Alhamdulillah siap hadir, Pak. Alhamdulillah siap hadir. Ibu Lia Supriyartini. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ibu Rizdiansari Indah Putri. Hadir, Pak. Iya, terima kasih atas kehadirannya pada saat ini. Ini biodata saya.
pekerjaan sebagai dosen Fakultas Ekonomi Umrah Tanjung Pinang, pendidikan S2, pengalaman pekerjaan, pernah sebagai dosen STIP Ibnu Sina Batam dari tahun 1997 sampai 2018, kemudian dosen Fakultas Ekonomi Umrah Tanjung Pinang tahun 2018 sampai sekarang. Pengalaman mengajar sebagai dosen, kemudian adalah instruktur kewirausahaan PKM, mahasiswa dan masyarakat, kemudian anggota PJM Umrah. Pengalaman training ada PKRT, ada AA, ada TOT, MK, ISBD. Dulu pernah ikut TOT mata kuliah ilmu sosial budaya dasar. Kemudian hobi adalah menemukan sesuatu yang baru dan unik. Bapak Ibu sekalian, adapun unit kompetensi yang akan saya sampaikan adalah melakukan survei pasar atas suatu produk dengan kode unit M74100000601, yaitu berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 53 tahun 2014 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Untuk kita awal ini pertemuan ini, mungkin Bapak dan Ibu bisa tebak ini, ya, bisa mengilustrasikan kira-kira ini gambar yang berantakan ini apa ini jadinya. Mungkin ada yang bisa jawab? Silakan. Ibu Risdi mungkin? Izin Pak, mungkin ya. Ini jawaban saya cukup berantakan, seberantakan gambar ini Pak. Iya betul. Ini untuk, saya pikir untuk menjadi wirausaha itu, ya kita harus tahu syarat-syaratnya apa, kita harus tahu dulu definisinya, wirausaha, kemudian ciri-cirinya bagaimana, kemudian syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk menjadi wirausaha. Kemudian kita harus tahu juga kita ingin berwirausaha pada sektor apa, gitu kan, ada banyak sektor. Saya pikir seperti itu. Iya, jadi wirausaha itu Bu, tadi sudah benar jawaban Ibu, tapi saya coba juga sedikit jelaskan. Wirausaha itu ada sektor, ya, sektor industri, ya, ada 3 itu. Kemudian ada cirinya juga, ada arti wirausaha dan ada syarat-syarat untuk menjadi seorang wirausaha. Ini seperti itu. Berikut adalah landasan teori. Kita tentu sebelum memulai suatu usaha, kita memahami dulu apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan didefinisikan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Itu menurut Semeret tahun 1996. Ya, itu harus ada dulu itu sebelum kita memulai usaha. Kemudian kewirausahaan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ini ada satu pendapat dari Rektor IPB ketika membuat suatu pelatihan tentang kewirausahaan di Civitas Akademika IPB tersebut. Beliau mengatakan 14% masyarakat maju, negara maju itu harus ada jika ingin negara tersebut maju. Ya, harus ada 14% wirausaha. Sementara Indonesia baru 0,8% kalau saya tidak salah. Ya, ini yang kita pahami. Kemudian menurut Singarimbun, surveinya tentang penelitian mengambil sampel. Ya, ini tentang survei. Ya, survei tadi ini kompetensinya adalah tentang survei. Maka survei adalah penelitian mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Sedangkan menurut Suherman, dalam blognya Suherman blogspot.com, survei adalah aktivitas untuk mengestimasi sesuatu seperti jumlah orang, persepsi, atau pesan-pesan tertentu. Berikutnya adalah nih landasan teori tadi. Jadi satu bisnis itu macam-macam persepsi yang kita lihat. Nah, sebelum kita melakukan, kita harus survei dulu ke pasar atau ke industri atau ke tengah-tengah masyarakat. Ada 6 masalah ketika ingin memulai usaha. Apa itu? Di dalam
materi ini mungkin nanti kita lebih banyak diskusinya. Saya akan menjelaskan cara visualisasi seperti ini. Yaitu pertama adalah masalahnya bingung mau memulai usaha. Nah ini, padahal belum memulai sudah bingung. Terus kapan mau memulai? Nah ini persoalannya ini. Ya, yang kemudian adalah takut gagal. Mulai saja belum, tapi sudah takut untuk gagal. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak ada modal. Padahal kalau kita tahu Tuhan itu sudah memberikan kita modal, akal. Itu sudah satu modal bagi kita. Jadi modal jangan dibawa sempit. Kalau hanya uang, maka kita akan akan sempit sekali di dunia. Kemudian yang keempat, yaitu belum siap meninggalkan pekerjaan yang ada. Pak ini, Bapak Ibu ini sudah sebagai dosen ini. Apakah kita menghabiskan umur kita sebagai dosen? Ya, sampai tabungan air hayat kita, apakah tidak boleh kita mengambil pada porsi usaha yang lain? Nah ini, kemudian ada objektif. Pelatihan ini diharapkan ya dengan melakukan survei pasar atas suatu produk memiliki objektif utama agar peserta pelatihan mampu mendirikan usaha baru, produk baru, dan ini pada hakikatnya bagaimana terpenuhi kebutuhan untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat, bahkan untuk satu negara. Silakan barangkali ada pertanyaan Bapak, cukup singkat ini, padat materinya, maka saya ini sekali lah. Terima kasih, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Pak. Iya, Pak Raza ya. Ya. Oke, ya, ya. Silakan Pak Tahu Raza. Ya, ini bagus sekali materinya mengenai wirausaha ya. Ini tantangan bagi kita sebagai pendidik ini kan mengharuskan berwirausaha juga. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana sih cara kita merubah mental kita sebagai pekerja ini? Ya, kita kan sebagai pekerja nih, ya menjadi mental sebagai pengusaha. Nah, barangkali bisa diberikan jawaban, Pak. Terima kasih. Jadi kita tidak perlu merubah, Pak, mental kita sebagai pekerja, apakah itu sebagai seorang PNS untuk menjadi wira swasta, itu tidak perlu dirubah. Yang perlu itu adalah diganti pula yang sudah PNS mundur supaya menjadi seorang wira swasta, tidak, atau sebagai pengusaha, tidak. Nah, yang sebaiknya adalah, nah itu tadi, kita ambil kedua-duanya. Bagaimana caranya? Biasanya itu kita punya hobi. Dari SD, SMP, SLTA, atau mungkin pada ibu yang lain bisa menambah nanti. Silakan. Atau Bapak dan Ibu, ada Bu Risdi. Ya, sebelum saya akhiri jawabannya. Baik, kalau udah diakhiri nggak enak nanti. Silakan. Saya ingin coba menanggapi pertanyaan Pak Raisa. Betul, memang mental itu tidak perlu kita alih profesi benar-benar, misalnya kita masih ingin jadi pengajar juga, tapi kita ingin jadi pengusaha juga, boleh dilakoni kedua-duanya, gitu ya. Kemudian mungkin tentunya salah satunya adalah kita memperkaya lah materi-materi tentang kewirausahaan, misalnya kita mengikuti workshop, mengikuti lomba-lomba, bergaul dengan sesama pengusaha, saya pikir itu investasi yang layak untuk kita lakukan. Bagaimana Pak Tahu Raza? Cukup? Pak, terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih. Seperti sama dengan apa yang saya sampaikan tadi, ujungnya nanti akan ke situ juga. Tapi yang penting landasannya mesti ada, yaitu hobi. Bagaimana hobi kita menjadi ladang bisnis. Itu yang penting. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Tidak ada, cukup. Baik. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan langsung turun ke pasar karena ini survei. Materinya hari ini sudah secara teoritis, tantangannya berat, ya melalui pasar ke pasar mau pilih pasar mana. Nah, kita bisa lihat itu apakah itu nanti pasar buah, apakah itu pasar ikan, apakah itu pasar elektronik. Pokoknya cari yang menantang dan unik, ya. Atau kita survei usaha-usaha yang belum ada seperti usaha tripang. Nah, kita pasar itu pasar. Ya, supaya kita bisa memilih usaha yang berkecukupan untuk kita. Kemudian untuk referensinya ada di sini. Oh iya ada lagi, yaitu Kemenakkertran RI SKKNI nomor 53 tahun 2014, kemudian 2019
satu, kemudian ada di websitenya tentang pendapat dari rektor ITB tadi tentang, kemudian ada pengertian kewirausahaan. Kemudian ini yang dapat kami sampaikan. Untuk evaluasi nantinya akan kami kirimkan melalui Google Meet. Terima kasih. Mungkin itu saja. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keringat deh aku. Mantap, Be. Alhamdulillah. Turun ke pasar kita, Be. Ada Pak Ahirman, luar biasa. Kebenan kita, Pak. Dari semua tadi memang saya lihat memang yang paling pas, hampir pas dengan waktu itu memang yang terakhir ini ya Pak Ahirman. Loh. Kasih jempol dong. Udah. Jadi memang kayak gini Bapak Ibu mungkin bisa dicontoh. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalaupun ada banyak slide mungkin di sini 18 slide juga. Cuman dicepat-cepatin aja gitu. Jadi kita memang kita butuh step-stepnya ada. Tadi Pak Hilman dari awal stepnya udah bagus, semuanya sebenarnya sudah diapakan juga ya. Persepsinya ada, evaluasi ada. Cuman tadi pertama juga ini Pak ya, terbawa suasana juga begitu Pak. Ambar langsung jawab ya Pak. Ya. Babe kenapa balikin lagi? Kenapa balik? Karena Pak Abad geleng-geleng kepala. Iya, itu dia. Jadi itu harus diingat, jangan terbawa suasana. Yang jelas begitu datang pertanyaan kita kasih ke orang lain dulu siapa yang mau jawab gitu. Sebenarnya kebiasaan nih. Iya. Dalam hal ini udah pasti insya Allah ya para pemateri yang ada di sini udah pasti bisa jawab, ditanya pasti bisa jawab. Cuman gimana nih dari kita tuh mau nggak berbagi gitu, bisa nggak yang lain dulu silakan jawab. Nah itulah mungkin Iya. Kadang songong kita ya. Langsung nyampar aja, Babe langsung nyampar aja tadi jawab. Oke, alhamdulillah udah ada 4 instruktur yang sudah calon instruktur kompeten yang sudah memaparkan materinya. Semuanya sudah alhamdulillah bagus semua, insya Allah, dan bisa sempurna lagi. Ini udah bagus, tentu nanti ada penyempurnaan lagi. Beberapa koreksi tadi mungkin bisa digunakan pada saat uji komprehensif. Baik Bapak Ibu, saya kira itu aja. Mungkin ada Pak Dewa masuk aja. Itu Pak Dewa. Iya. Pak Dewa masuk. Oke, Pak Dewa udah masuk. Jadi gini Bu, acara ini saya tutup dulu. Nanti kita bisa tetap air minum Bu. Setelah acara ini ditutup. Baik, saya tutup acara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.